Annyeonghaseyo. Hari ini aku bakal ngasih tau ke kalian tentang bagaimana proses dari trainee menuju debut. Jadi teman-teman tuh banyak yang DM aku tanyain, "Kak, kasih tahu dong cara menjadi K-pop idol." Nah, kalau misalkan kamu bercita-cita ingin menjadi seorang K-pop idol, nah bisa nonton video ini untuk tahu stepnya gimana. Langsung aja kita mulai dari sekarang. Go go! Yang pertama, step 1 adalah pre-auditioning atau pre-audisi. Jadi teman-teman, sebelum ada audisi, semua orang itu akan berlatih terlebih dahulu. Biasanya mereka sendiri sih, kayak latihan nari sendiri, latihan ngedance sendiri, atau misalkan mereka emang benar-benar masuk akademi yang melatih nyanyi, melatih nari sebelum masuk ke agensi. Nah teman-teman, misalnya ada satu orang yang udah bener-bener jago nyanyi, jago ngedance, tapi teman-teman ternyata nggak selalu 100% bakal diterima. Biasanya mereka akan mengikuti audisi berkali-kali dan itu nggak mungkin akan tembus dalam satu kali audisi. Nah, tapi selain itu ada juga case spesial di mana mereka lagi jalan nih, mereka nggak latihan dance, mereka nggak latihan nari, orang biasa aja, tapi mereka ketemu sama satu orang di agensi, terus ngelihat mereka, wah ini kayaknya bibit-bibit idol nih, cocok nih jadi idol. Terus mereka langsung di casting di tempat itu. Contoh yang mengalami street casting itu adalah Sehun. Jadi ceritanya Sehun EXO itu lagi jajan tteokbokki di jalan, di luar gitu ya. Terus ada seorang dari agensi SM Entertainment langsung street casting, dia ngajakin, "Kamu mau nggak jadi idol? Udah ikut aja sama aku." Nah tapi Sehun awalnya bilang nggak mau, tapi tetap diajak-ajakin selama setengah jam aku baca supaya si Sehun mau masuk SM Entertainment. Yang kedua adalah audisi. Jadi teman-teman, yang street casting yang aku bilang pertama itu kemungkinannya tuh sangat kecil, mungkin kayak 1:1000. Jadi orang Korea tuh nggak berharap pada street casting kecuali emang mukanya seperfect Sehun. Jadi orang-orang biasa yang mau debut itu ya harus ikut audisi. Mungkin kalian mikirnya, oke deh audisi 2 atau 3 kali cukup kali ya. Hei, salah teman-teman. Mereka itu bahkan ada yang lebih dari 30 kali audisi sebelum masuk agensi. Nah, apalagi jika kalian mau masuk entertainment yang gede kayak YG, Big Hit, SM Entertainment, dan JYP, itu persaingannya makin ketat lagi. Nah, contohnya Uje atau Jo Seung-yeon, dia bercerita bahwa sebelum debut dia harus audisi sebanyak, ayo tebak berapa? 30, 40? Lebih dari 50 kali audisi. Kalau kalian sempet audisi di SM Entertainment terus gagal cuman sekali terus udah, itu ya kayaknya sih jangan gampang menyerah ya guys. Ini Uje aja udah 50 kali guys, kalian harus semangat. Yang ketiga adalah menandatangani kontrak. Jadi setelah mereka melewati audisi, mereka akan tanda tangan kontrak dengan entertainment sebagai trainee di satu agensi. Biasanya kontrak ini berlangsung selama 2-4 tahun. Nah, menurut sumber lain yang aku baca ini ada 2 jenis kontrak. Yang pertama adalah kontrak eksklusif atau khusus, yang kedua adalah kontrak biasa. Kalau kontrak biasa, walaupun trainee keluar, itu tidak ada penalti. Kalau misalkan kontrak khusus, itu trainee harus membayar penalti atau sesuatu biaya kalau misalkan dia keluar sebelum masa kontrak berakhir. Yang keempat adalah latihan keras. Jadi ya kalau kamu tahu selama training kan emang latihan terus kerjanya, namanya juga melatih, trainee, orang yang dilatih ya kerjanya cuma latihan aja, dan latihannya tuh gila banget. Ini tuh biasanya sampai malam atau bahkan subuh. Dan kalau trainee itu kayak bener-bener di karantina guys, karena bukannya mereka nggak mau keluar, tapi mereka nggak bisa keluar karena jadwal latihan mereka yang sangat padat dan sangat gila. Kalian jadi trainee ya nggak 100% kalian akan debut. Nah contohnya itu adalah si Jihyo, dia latihan, kamu tebak berapa tahun dia harus menjadi trainee sebelum debut? Dia harus trainee selama 10 tahun di JYP sebelum dia debut di Twice. Jadi kalian harus semangat kalau misalkan benar-benar mau jadi K-pop idol. Yang kelima, drop out sekolah. Nah, yang tadi aku bilang kan mereka tuh berlatih gila banget kan.
kadang bisa 15 jam sehari. Jadi karena itu mereka jarang atau tidak punya waktu untuk ke sekolah karena terlalu sibuk berlatih. Tidak sedikit juga mereka yang akhirnya drop out. Ada juga yang mereka akhirnya homeschooling atau belajar dari rumah. Mereka misalnya hari ini masuk sekolah, besoknya enggak. Masuk sekolah, besoknya enggak. Dan kayak gitu dilakukan selama mereka menjadi trainee. Oh ya, dan untuk teman-teman yang memang pengen jadi trainee di Korea, kalian harus bisa bahasa Korea. Iya lah, gimana? Mau jadi idol Korea tapi nggak bisa bahasa Korea. 구독, 좋아요, 댓글, 알림 설정까지 부탁드립니다. Nah, step yang keenam adalah homework extra atau PR extra. Kalau kalian melihat nih idol K-pop mau cewek mau cowok itu semuanya kurus-kurus kan. Inilah karena si agensi mereka menyuruh mereka buat diet. Kamu tahu, untuk cewek di Korea kalau mau debut atau misalnya di agensi nggak boleh lebih dari 50 kilo. Kalau 50 kilo kamu dianggap gendut. Oh my god, ini tuh parah banget guys. 열흘 만에 2kg 빠졌어. 저 진짜 그렇게 됐으면 좋겠어. 진짜 대박. 물도 못 먹었어요. 맞아, 진짜 열흘 만에 40kg. Jadi ya teman-teman, bahkan banyak banget yang diet. Pokoknya mau apapun dilakukan, mau cara sehat, mau cara nggak sehat dilakuin supaya berat badannya tuh di bawah 50. Contohnya ya, ada si Momo Twice waktu dia sebelum debut, jadi dia masih trainee dan dia mau showcase. Dia dalam 1 minggu harus nurunin 7 kilo. Gimana caranya? Dia cuma makan es batu doang guys selama 7 hari. Demi turunin 7 kilo dalam 1 minggu. Parah. Nah, selain pengaturan makanan sebagai PR ekstra, mereka juga mendapatkan sex education dan juga pelatihan media dan pelatihan etika. Kalau kamu tahu atau kamu sering dengar kabar gitu, SM Entertainment tuh benar-benar keras sekali mendidik watak dari para trainee-trainee dan ya yang sudah debut. Jadi beberapa waktu lalu di Twitter nih ada foto. Kamu tahu kan ada member EXO namanya Chris sama Tao. Terus ada juga member FX. Itu kan mereka udah nggak fokus di Korea lagi kan. Mereka udah fokusnya di China. Tapi teman-teman kayak waktu foto bareng gitu, mereka tuh benar-benar masih etikanya tuh masih sama gitu. Begini semua. Dan kayak menunjukkan emang SM tuh kayaknya sama semua gitu loh. Kalau bukan orang SM tuh mungkin kayak begini doang, begini mungkin. Tapi SM tuh semuanya harus kayak gini. Nih kayak gini nih fotonya. Ini menunjukkan emang kalau si SM Entertainment itu melatih etikanya tuh keren banget. Bahkan waktu trainee-nya udah nggak di Korea, mereka masih tetap inget. Dan step ketujuh adalah debut. Inilah yang diinginkan para trainee di seluruh Korea. Mungkin kamu juga mau debut ya. Tapi menurut kamu debut adalah puncak dari kesuksesan? Belum teman-teman. Ini baru permulaan. Tidak 100% artis yang debut akan sukses. Apalagi kalau misalkan mereka dari entertainment yang kecil atau yang tidak diketahui. Nah, dengan gitu mereka tuh harus pokoknya berkompetisi lebih giat lagi supaya dikenal oleh orang banyak. Kalau misalkan mereka sudah debut tapi makin kesini nggak ada suara atau nggak ada nama, terus kayak mereka gagal, nggak jarang juga mereka akhirnya bakal bubar walaupun sudah debut. Dan yang step terakhir adalah mencapai kesuksesan. Ini baru step terakhir atau misalkan final dari perjuangan para trainee yang berlatih. Ya mereka udah sukses ya, apalagi gitu loh. Kayak udah dapet tawaran iklan, setiap ngeluarin album laku terus, mereka masuk variety show-nya ditonton banyak orang. Ya itulah final dari impian para idol sekarang. Oke teman-teman, sampai sini dulu aku ceritain ke kalian tentang perjuangan dari trainee menjadi K-pop idol yang terkenal. Menurut kalian bagaimana? Susah kan? Susah ya? Kayak aku ngebacanya aja ini kayak, oh my god, ini susah banget guys. Kayak semua yang debut dan berhasil menurutku adalah orang yang sangat beruntung dan tentunya kerja keras. Dan gimana pandangan kalian mengenai sistem ini? Boleh juga komen di bawah, aku mau membaca semua.
Dan jangan lupa untuk 구독, 좋아요, 댓글, dan alim 설정 supaya aku semakin semangat untuk membuat video yang seperti ini. 다음에 봐요. 안녕!